welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series dengan judul Sugar Baby. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series Sugar Daddy episode 15. Pinkan dan Aurel baru saja tiba di restoran tempat mereka akan makan siang bersama Derry. Dan betapa terkejutnya Aurel saat mengetahui mamanya sedang dekat dengan Derry. Nah, karena hal itu Pinkan mengatakan, "Kamu kenal sama anak saya." Tak lama kemudian Alvin datang dan mengatakan, "Pinkan, Derry, dari semua banyak perempuan loh yang ada di Jakarta, lo ambil Pinkan. Kenapa harus semua keluarga gue lo ambil?" Tak hanya itu, Alvin juga mengatakan, "Pinkan, kamu tahu nggak dia ini sugar daddy-nya Lia?" Mendengar hal itu Pinkan kaget. Nah, karena hal itu juga Alvin mengatakan, "Gak tahu apa-apa kan kamu? Bingung kan kamu? Lo emang brengsek ya, Der?" Nah, saat itu Alvin ingin menonjok Derry, namun Pinkan langsung mencegah perbuatan Alvin dan memanggil satpam. Karena kaget, Pinkan langsung pergi dari restoran tersebut. Melihat mamanya yang pergi, Aurel langsung mengejar mamanya, begitu juga dengan Alvin. Derry mencoba menjelaskan ke Alvin, namun belum sempat Derry menjelaskan ke Alvin, Alvin langsung berkata, "Gue berikan tips, bukan untuk deketin Pinkan ya, Der. Gue tahu gue udah gak punya hak untuk ngatur hidup Pinkan. Tapi kenapa harus dia, Der? Lo kan udah jadi sugar daddy-nya Lia." Mendengar hal itu, Derry mengatakan, "Vin, kalau gue tahu mereka keluarga lo, gue nggak akan pernah deketin mereka. Nggak akan." Mendengar itu, Alvin menjawab, "Ya udah, kalau udah tahu, sekarang jauhin Pinkan dan juga Lia, oke? Jangan pernah ketemu sama mereka lagi. Jauhin keluarga gue, Derry." Setelah mengatakan itu, Alvin pun langsung pergi meninggalkan Derry. Jangan pernah ketemu sama mereka lagi. Saat tiba di rumahnya, Derry teringat tentang momen ketika Okan membahas kenapa Derry-nya menjadikan Aurel sebagai sugar baby. Tak hanya itu, Derry juga mengingat momen ketika bersama mendiang istrinya. Saat itu mendiang istrinya mengatakan, "Kalau salah satu dari kita nggak ada, Okan gimana ya?" Nah, mengingat hal itu Derry sangat sedih. Di sisi lain, Aurel sangat sedih lantaran Okan tak kunjung menghubunginya. Saat itu Aurel mengirimkan pesan ke Okan untuk menanyakan kabarnya. Banyak hal yang ingin Aurel ceritakan, namun Aurel sadar jika Okan masih marah terhadap dirinya. Padahal hanya Okan yang bisa membuat dirinya tenang. Aurel pun bercerita tentang problemnya dan tanpa diduga, Okan membalas pesan Aurel, mau bertemu. Nah, karena hal itu Aurel langsung menyetujuinya. Teman-teman, sahabat, bokap, dan nyokap. Mereka pun bertemu di taman. Dan saat Aurel melihat Okan, Aurel langsung memeluk Okan sambil mengatakan, "Gue minta maaf ya, gue sadar banget gue salah. Gue terlalu pede sih. Gue ngerasa gue bisa ngelakuin apapun dan lo akan selalu ada buat gue. Tapi gue lupa, lo bisa marah, lo bisa kecewa. Maafin gue ya." Mendengar hal itu, Okan mengatakan, "Maafin gue juga ya, Rel. Seharusnya gue gak ngomong gitu ke lo. Tapi lo bener-bener gak ngelakuin apa-apa kan?" Aurel langsung menjawab, "Enggak, gak pernah. Beneran, kita cuman teman ngobrol. Gue ngerasa seperti bokap lo itu mau cerita ke gue karena dia mau cari cara, pengen tahu gimana cara bisa berkomunikasi sama lo. Tapi dari sudut pandang gue, lo tuh beruntung punya bokap kayak Om Derry. Ya walaupun mungkin dia punya kekurangan, yaitu komunikasi dengan anaknya sendiri. Tapi dia jauh lebih baik daripada bokap gue kan." Mendengar hal itu, Okan bertanya, "Gimana masalah Aurel dan ibunya?" Sama lo, tapi dari sudut pandang gue. Aurel pun menjawab, "Rumit." Okan mengantarkan Aurel pulang. Aurel menawarkan Okan untuk mampir ke rumahnya, namun Okan mengatakan jika dirinya pulang saja karena bajunya basah kuyup. Di sisi lain, Derry melihat Okan yang baru saja pulang. Derry berniat untuk mengajak Okan untuk berbicara. Namun Okan mengatakan, "Aku percaya kalau papa nggak macam-macam sama Aurel. Mau bahas itu kan, Pa?" Mendengar hal itu Derry berkata, "Kamu udah bicara sama Aurel?" Okan pun mengangguk dan mengatakan, "Cerita dia sama kayak papa." Tak lama Derry mengatakan, "Kak, kamu suka Aurel. Kamu gak mau beritahu dia tentang perasaan kamu." Mendengar hal itu, Okan mengatakan, "Gak tahu sih, Pa. Kayaknya aku masih nyaman kayak gini." Tak lama, Okan pamit untuk mengganti bajunya. Kasih tahu dia tentang perasaan kamu. Pagi itu, saat di kampus, Aurel dikejutkan dengan surprise dari Bobby. Berniat untuk menyatakan cintanya lagi. Karena hal itu, Aurel mengatakan, "Berapa kali gue harus ngomong sama lo? Gue anggap lo cuman temen doang. Lo mau ngapain juga gue tetap gak mau. Udah jangan ngikutin gue lagi." Nah, karena hal itu Bobby pun mengatakan, "Aurel, kita kan sekelas sayang." Tak lama Okan datang dan mengatakan, "Bob, mendingan lo sama Pretty aja." Mendengar hal itu Bobby pun mengatakan, "Pretty lagi? Tunggu gue kan, hey." Di sisi lain,
Derry sedang menikmati secangkir kopinya, dan tiba-tiba Derry teringat tentang Pinkan. Derry memberanikan diri untuk menelponnya, dan ternyata telepon tersebut diangkat oleh Pinkan. Dalam telepon tersebut, Derry mengatakan jika dirinya benar-benar meminta maaf ke Pinkan, dan bertanya apakah mereka bisa bertemu. Ya tapi mending lu sama Preti aja. Malam itu, Aurel dan Okan akan melihat festival kembang api. Okan menjemput Aurel di rumahnya. Saat di perjalanan, Aurel bertanya kenapa mereka jalan ke arah kampus, bukannya ke Taman Merdeka. Nah, karena hal itu, Okan mengatakan, iya benar, ini jalan ke kampus. Soalnya kalau kita lihat dari kampus, kembang apinya lebih bagus rel. Kalau nggak percaya, nanti lo lihat sendiri deh. Pinkan pergi menemui Derry, dan di pertemuan itu, Derry mengatakan, saya benar-benar minta maaf dan saya bisa ngerti kalau kamu sekarang masih sangat kecewa. Mendengar hal itu, Pinkan meneteskan air mata dan bertanya, kamu ngapain aja sama anak saya? Derry menjawab dengan tegas, kami hanya makan. Kami pergi ke pasar malam. Aurel cerita kalau dia pengen banget dari kecil pergi ke sana sama papanya. Makanya saya ajak dia ke sana. Aurel dan Okan sampai di tempat tujuan mereka. Dan di sana Okan mengatakan, di sini lebih enak lihat kembang apinya. Makanya gue ajak lo di sini. Senyum lebar pun tergambar di wajahnya Aurel. Aurel menikmati pemandangan langit malam dan kembang api. Aurel pun mengatakan, cantik banget. Dan Okan melihat wajah Aurel sambil mengatakan, iya, cantik. Tak lama Pinkan mengatakan, saya harus pergi. Nah, sebelum Pinkan pergi, Derry mengatakan, mungkin waktunya nggak tepat, tapi saya harus tanya, apa kita masih bisa ketemu setelah ini? Mendengar hal itu, Pinkan tersenyum dan mengangguk. Cantik. Okan memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya. Aurel yang mendengar hal itu kaget, terlebih saat Okan mengatakan jika dirinya menyukai Aurel sejak dari awal mereka ketemu. Okan tidak berani untuk menyatakan perasaannya karena dirinya nggak mau Aurel menjauhinya. Mendengar hal itu, Aurel mengatakan, terus kenapa sekarang lo berani ngomong? Ternyata semakin gue sayang sama lo, semakin gue takut untuk ngelihat lo sama orang lain. Kamu mau jadi pacar aku? Aurel pun menjawab, kata orang, kita baru sadar seseorang itu berharga ketika kehilangan. Dan gue, maksudnya aku, ngalamin itu. Aku sadar kalau kamu berharga banget bagi aku. Jadi jawabannya, aku mau. Dan Aurel langsung memeluk Okan. Okan pun mengatakan, jadi kita jadian nih. Aurel pun langsung menjawab, jadian. Senyum bahagia pun tergambar di wajah keduanya. Walaupun canggung, mereka pun berpelukan. Aku sadar kalau kamu tuh berharga banget bagi aku. Hari itu adalah hari grand opening tokonya Aurel. Bobby mengirimkan karangan bunga untuk Aurel. Aurel mengucapkan terima kasih atas karangan bunganya dan Bobby mengatakan, ini bukti cintaku yang gak pernah mati untukmu. Mendengar hal itu, Aurel pun menghentikan celoteh Bobby dengan mengatakan, Bob, makasih ya karangan bunganya. Tak lama Okan pun datang. Nah, karena hal itu Bobby langsung mengatakan, nah kan diomongin dikit langsung datang orangnya, merusak suasana aja. Okan langsung menyapa Aurel dan Aurel pun mengajak Bobby dan Okan untuk masuk ke dalam kafenya sekaligus memperkenalkan mamanya. Saat Aurel memperkenalkan mamanya, Okan dan Bobby sangat terkejut karena mengetahui fakta jika Bu Pinkan, dosen mereka, adalah mamanya Aurel. Tak lama Derry muncul. Nah, karena hal itu Bobby langsung mengatakan, cowok skibidi. Tak lama Okan langsung menjawab, bokap gue itu. Nah, melihat hal tersebut, Bobby malah makin kaget. Tak lama Pinkan juga mengatakan, wah, mumpung semuanya ada nih, Mama juga ada pengumuman. Jadi sebenarnya Mama dan Om Derry berencana untuk menikah. Nah, mendengar hal itu, Okan dan Aurel mengatakan, tapi kita baru aja jadian. Nah, karena hal itu semuanya saling menatap. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui seri selanjutnya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.